Hai Gi. Enggak. Pertama, Erika ada Ibu Nurul Hasanah, ada Ibu Nanda Zaitun sakit. Iya. Putri Afifah ada nggak? Putri Afifah mau masuk sakit kayaknya Bu. Oh iya. Iya. Ibu masih mata pelajaran ekonomi ya, menurut saya. Ada yang tahu nggak ekonomi syariah itu apa? Nggak ada Bu. Belum tahu Ibu. Jadi ekonomi syariah itu adalah salah satu aktivitas yang tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia. Contohnya seperti apa? Belum tahu Ibu. Saya ini kita baru belajar masuk materi ekonomi. Masa nggak tahu untuk sehari-hari, tahu belanja atau buat belum tahu Ibu. Berarti itu nanti jawaban dulu di 9. Terus selanjutnya itu ada nilai dasarnya ekonomi syariah adalah ajaran tauhid. Prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia termasuk ekonomi hanya ditujukan untuk mencari keadaan yang sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip tauhid itu inilah yang menjadi membedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Adapun 4 nilai dasar ekonomi syariah yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Yang pertama itu ada kepemilikan. Jadi dalam hukum dasar Islam pada hakikatnya ini segala sesuatu hanya milik Allah. Para manusia di bumi ini hanya sebagai khalifah atau pengelola. Hal itu sesuai dengan artinya dan belajarkanlah harta bendamu di jalan Allah. Selanjutnya ada yang kedua, keadilan dalam berusaha. Jadi itu adil menurut Islam bukan berarti masyarakat melainkan suatu keadaan di mana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan barang jasa ataupun perlakuan. Selanjutnya yang ketiga itu kerjasama dalam kebaikan. Jadi kerjasama dalam kebaikan itu adalah kegiatan ekonomi syariah harus dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan, berkompetensi untuk menebarkan kebaikan sesuai dengan surat Al-Baqarah. Jadi terus yang keempat itu pertumbuhan yang seimbang. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi harus dibagi menjadi terjaganya keseimbangan antara kesejahteraan, spiritual, dan kelestarian alam.
Jadi setiap transaksi keuangan ini berdasarkan ekonomi syariah harus dijalankan pada sektor real dalam aktivitas ekonomi harus mampu mendorong perkembangannya. Selanjutnya ada selanjutnya ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama itu adil, yang kedua tumbuh sepadan, yang ketiga bermoral, yang keempat beradab. Selanjutnya ada tujuan ekonomi syariah. Tujuannya ini adalah tujuan yang hendak dicapai melalui ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dalam tujuan syariahnya. Selanjutnya ada manfaat ekonomi syariah. Yang pertama, Islam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat melalui dua cara, yaitu mengharamkan riba dan kegiatan sektorial. Yang kedua, mampu menciptakan anggaran negara yang memihak pada rakyat. Yang keempat, mendorong pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, mendorong menyediakan pelayanan publik. Selanjutnya, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu dengan munculnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992. Berdirinya Bank Muamalat ini menertawakan terbentuknya lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pola bagi hasil yang diterapkan oleh selanjutnya yaitu bank syariah dan jenis-jenisnya. Dalam dunia perbankan saat ini, Anda tentu mengalami bank syariah. Secara fungsi bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank lainnya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah, Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dan bank syariah itu sendiri. Selanjutnya yaitu di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghitungan dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada undang-undang perbankan syariah juga memberi amanah kepada bank syariah. Jadi selanjutnya penanggung jawab bank syariah dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan jasa keuangan tetap merupakan tata kelola yang sama dan menjalankan prinsip sehari-hari dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Dan secara hakikatnya bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah juga harus mematuhi pada prinsip Islam yang sudah ditetapkan asalnya. Jadi
Assalamualaikum